Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023. Musim hujan belum juga turun di kota ini. Ya, kota Bekasi. Bagi orang-orang di luar sana, memanggil kota ini dengan sebutan Planet Bekasi. Ya. Kota Bekasi memang terkenal kota panas di dunia. Kata mereka, kota Bekasi itu kota paling panas di dunia. Ya, meskipun kota Bekasi adalah kota paling panas, tapi aku senang. Di sini aku masih bisa menanam sayuran. Salah satunya adalah tanaman sayuran pakcoy ini. Jadi hari ini aku mau petik beberapa pakcoy yang ada di pekarangan rumahku. Untuk menanam kali ini, aku tidak terlalu fokus untuk merawat mereka. Karena kesibukanku yang sangat padat, sampai-sampai aku mulai jarang untuk bertanam di halaman rumah. Tapi ketika minggu lalu aku ada kesempatan aku menanam beberapa sayuran di halaman depan rumah. Hari ini aku mau panen pakcoy. Ya, ini terbilang sudah cukup tua dan aku belum sempat untuk memanennya. Nanti aku dimarahin orang karena banyak bilang panen. Padahal aku hanya petik 1 ataupun 2. Ya, untuk lebih mudahnya aku memanggilnya dengan sebutan panen. Karena siang hari ini aku tidak hanya memetik pakcoy, tapi aku juga akan memetik cabai dan lain-lainnya. Hari ini kedatangan si orange cantik ini. Aku nggak tahu ini kucing siapa, tetapi rumahku sering kali kedatangan kucing-kucing liar. Untuk tahun ini, aku tidak terlalu fokus untuk menanam di pekarangan rumah. Ya, ada beberapa kesibukan yang aku fokuskan terlebih dahulu. Tetapi di hati kecil, aku selalu berkata, aduh sayang sekali. Di halaman pekarangan rumahku yang kecil ini, tidak seperti dulu banyak tanaman-tanaman sayuran yang bisa aku petik. Tapi it's okay, ketika aku punya waktu luang, aku masih menanam sedikit sayuran, meski tidak sebanyak jenisnya seperti tahun lalu. Aduh, dari tadi pakcoynya jatuh terus. Untuk pakcoy kali ini, aku serahkan ke mama, terserah mama mau dimasak apa. Kalau melihat video aku di 2 tahun ke belakang, aku sering membuat smoothies pakcoy dan nanas, atau smoothies pakcoy menjadi seperti rasa alpukat. Tapi tahun ini aku serahkan kepada mama untuk diolah menjadi sayuran atau tumisan biasa. Gimana teman-teman? Pakcoy yang aku tanam kali ini meskipun tidak besar, lebar, dan gemuk-gemuk, tetapi mampu mengobati rasa rinduku untuk memetik tanaman yang aku tanam di pekarangan rumah. Kali ini ada si cantik yang datang ke rumah. Lumayan untuk menemaniku memetik sayuran di siang hari ini. Media tanam bekas tanaman pakcoy akan aku rapikan kembali dan akan aku tanami tanaman lain. Kebetulan beberapa minggu lalu aku menyamai tanaman seledri. Ya, aku sebenarnya masih ada tanaman seledri yang aku tanam di media hidroponik. Bukan untuk skala besar, tetapi aku menanamnya hanya di dalam sebuah ember. Dan aku memutuskan untuk membeli bibit seledri lagi di Shopee. Jadi kali ini aku menanam seledri di media tanam tanah. Ini dia hasil semayan di minggu lalu. Lumayan cukup banyak dan sepertinya memang harus sudah dipindahkan ke pot-pot. Jadi agak sedikit susah untuk mengambil dan memindahkannya.
Jadi kemarin aku itu banyak menyemai beberapa jenis tanaman. Tetapi yaitu karena kesibukan jadi banyak yang tidak aku perhatikan. Jadi menurutku lebih baik pot ini akan aku tanami dengan seledri-seledri yang sudah aku semai. Walaupun hanya beberapa saja yang aku pindahkan ke media tanam lain. Mungkin nanti ketika aku mempunyai waktu senggang, aku akan memindahkan anakan seledri ini ke beberapa pot. Mengapa aku mencintai berkebun? Ya, menurutku menanam di rumah sendiri akan membawakan dampak yang positif kepada perasaan dan ketenangan jiwa. Ya, meskipun di dalam beberapa kesibukanku, aku tidak bisa sepenuhnya untuk fokus merawat tanamanku. Tetapi, ketika aku melihat tanaman-tanaman yang aku tanam, aku merasa seperti energiku bertambah lagi. Setiap pagi ketika aku akan berangkat ke kantor, pasti aku akan mengecek tanaman-tanaman yang baru aku pindahkan atau yang baru aku semai. Rasanya aku tidak tega kalau melihat tanamanku kurus kering, tetapi aku juga tidak berdaya ketika aku sudah menyemai, memindahkan tanamanku ke media tanam lain, dan tidak melihat mereka bertumbuh kembang dengan baik. Aku kadang melalaikan perhatianku kepadanya. Tetapi ketika aku sibuk, aku selalu berpikir, apakah aku akan berhenti untuk menanam? Apakah aku zalim kepada mereka? Aku menanam tetapi aku tidak merawatnya. Tapi bersyukur aku mempunyai keluarga yang solid. Ketika aku sedang tidak ada di rumah, mama akan menyiraminya. Kucing itu masih setia menungguku di sini. Aku kasihan sekali melihat kucing ini. Entah siapa yang punya, aku pun tidak tahu. Ini adalah beberapa anak seledri yang telah aku pindah tanamkan ke media tanam bekas pakcoy. Tiba-tiba, aku kedatangan tamu baru. Ya, ini adalah Poodle, anak kucing yang aku adopsi. Ibunya ini aku adopsi sejak lahir dan lahirlah si Poodle ini. Tetapi aku lihat kok kedua kucing ini hampir mirip ya. Tapi kayaknya Poodle tidak bisa menerima kehadiran kucing baru di rumah ini. Dia masih belum terbiasa. Lihat deh mukanya, lucu banget. Ketika aku dekati, loh, kok tiba-tiba dia kabur? Sayang sekali, cabai rawitnya masih hijau dan belum bisa aku petik. 2 minggu kemudian, tepat di tanggal 12 Oktober 2023. Kali ini aku mau panen lagi. Ternyata ada satu pakcoy yang belum sempat aku petik. Jadi hari ini aku mau petik pakcoy. Dan aku mau petik cabai rawit keriting yang kemarin itu masih hijau tetapi sekarang sudah merah. Oh iya, aku juga mau petik daun lobak. Kebetulan aku waktu itu menyemai lobak putih. Katanya daun lobak itu bisa dikonsumsi. Biasanya sih di sini kita dilalap. Ini dia cabai keriting merah yang akan aku petik hari ini. Meskipun cabenya tidak gendut-gendut, tetapi lumayan untuk membuat sambal atau untuk tambahan cabai yang ada di dapur. Rumahku memang berada di pinggir jalan, jadi terlalu terdengar bising ketika banyak lalu lalang kendaraan yang melewati depan rumah. Gemes banget ya lihat cabenya. Meskipun kecil-kecil atau kurus-kurus, tapi lumayan lah. Tidaknya kami tidak perlu membelinya lagi di pasar.
Dan inilah hasil petikan cabai keriting hari ini. Selain pudel, aku juga ditemani oleh kucingku satu ini. Namanya Leon. Lucu ya, ketika mereka sedang ada di halaman depan, mereka selalu menemaniku dalam berkebun. Ini dia Pak Choi yang tidak terlihat waktu itu. Kayaknya sih sudah terlalu tua, tapi kita akan ambil yang mudanya saja. Oh iya, aku nggak nyangka ternyata aku masih punya kangkung. Jadi aku petik deh kangkungnya. Lumayan untuk menambahi tumisan-tumisan. Jadi untuk supaya kita bisa panen berkali-kali, caranya itu ketika kita memanen, kita tidak mencabut akarnya. Seperti kangkung ini, aku selalu memetik di bagian tangkai yang masih muda. Dan nanti akan tumbuh kembali tangkai-tangkai muda atau tunas-tunas muda. Jadi kita masih bisa terus-terusan memanen sayuran ini. Kacang edamame yang aku tanam sudah membuahkan hasilnya. Meskipun sedikit dan tidak banyak, tapi aku senang sekali. Kacang edamame ini aku tanam berbarengan dengan tanaman lainnya. Jadi untuk menghemat lahan dan tidak boros tanah, jadi aku menanamnya dalam satu pot bersamaan dengan tanaman lainnya. Sudah terlihat kacangnya meskipun kecil, tetapi aku belum bisa memetiknya. Sirih Cina, ya tanaman liar yang selalu ada dimanapun. Katanya banyak mempunyai manfaat baik untuk kesehatan. Tetapi karena aku tidak tahu cara mengolahnya, jadi aku buang saja. Lagi-lagi karena tidak ada perawatan khusus, hasil pakcoy kali ini tidak terlalu besar dan sudah ketuaan. It's okay, ini masih bisa dimakan kok. Kita ambil saja bagian yang mudanya dan kita buang bagian yang tuanya. Dan di sana, Leon masih setia menungguku berkebun. Terima kasih anak baik. Seperti biasa, ketika aku tidak mempunyai banyak waktu, aku selalu menyemai tanaman asal-asalan. Ya, aku selalu menyemai dalam satu pot itu beberapa bibit. Jadi ini ada edamame, ada terong, dan juga ada lobak. Sepertinya aku harus pisahkan lobak dan terong. Ini dia lobak yang aku tanam, sudah terlihat umbinya. Dalam satu pot ini ada 2 lobak yang aku tanam. Dan di sini ada 1 lobak yang belum terlihat umbinya. Jadi kita harus pisahkan dulu tanaman terong ini. Ternyata di sini aku menyemai ada 2 pohon terong. Aku baru sadar. Dan inilah hasil dari petik sore ini. Oh ya, aku melihat daun lobak bisa dipetik di sana. Jadi next aku akan memetik daun lobak yang muda saja. Ternyata daun lobaknya besar-besar, tapi lobaknya masih terlihat kecil. Sebenarnya aku masih belum terbiasa memakan lobak ini, tetapi aku senang saja menanamnya. Aku akan mengambil daun lobak muda untuk dilalap. Mama suka sepertinya, soalnya kemarin mama yang minta. Kayaknya ini tanaman bisa dimakan, kata mama. Aku bilang, iya itu daun lobak. Ternyata mama kaget loh, ternyata daun lobaknya besar ya. Gak sabar akan sebesar apa lobak yang aku tanam di tahun ini. Semoga hasilnya bagus ya. Oke, aku sudah selesai memetik daun lobak ini. Dan ini adalah hasil panenanku sore hari ini. Ini adalah panenan sedikitku sore hari ini.
daun lobak untuk dilalap, ada kangkung dan pakcoy untuk ditumis, juga ada tambahan cabai keriting. Senang sekali, akhirnya aku bisa memanen lagi. Selain ada sayuran, kali ini pohon durian sudah berbunga. Ini adalah tahun kedua pohon durianku berbunga. Tahun lalu sudah sempat sampai buah, tetapi hanya kecil lalu gagal. Semoga tahun ini pohon durianku bisa membuahkan hasil buah yang sangat enak. Selain pohon durian yang sedang berbunga, pohon rambutan di halaman depan dan belakang ini juga sedang berbuah. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus ya, nanti akan aku update video selanjutnya. Nanti ketika pohon rambutan ini sudah matang, akan aku bikinkan videonya kembali. Jangan lupa ditonton, like, subscribe, and share. Thank you.